Nah, kemudian untuk yang praktikum mikroprosesor ya. Praktikum mikroprosesor. Kita lihat lagi di sini. Untuk praktikum mikroprosesor nanti hari Selasa responsinya praktikum digital dan mikroprosesor 2021. Nah, ini. Ya, nanti untuk responsinya nanti juga ada dua jenis ya. Oh, sebentar. Ini ya belum saya tampilkan ya. Saya tampilkan dulu coba. Saya tampilkan dulu karena ini masih belum bisa tampil. Ya, praktikum digital mikroprosesor. Ini responsinya hari Selasa besok. Nah, nanti responsinya juga ada dua bagian. Yang pertama nanti membuat ya, membuat ini B-nya sembunyi. Membuat rangkaian elektronis berbasis Arduino. Nah, jadi kemarin rangkaian elektronis itu maksudnya bagaimana? Misalnya rangkaian untuk menghidupkan LED gitu ya. Misalnya rangkaian untuk menuliskan di LCD gitu ya. Ya, tapi ini sederhana ya, tidak akan sampai misalnya sampai menghidupkan motor gitu enggak, hanya rangkaian dasar saja. Rangkaian elektronis berbasis Arduino itu berarti rangkaian yang ada microcontroller yang nanti ditanam di board Arduino. Nah, sehingga nanti tentunya microcontroller itu agar dapat jalan, itu kan nanti harus ada program, paling enggak program yang sederhana. Misalnya program untuk menghidupkan LED gitu ya. Nah, jadi nanti kalau menemui kata-kata ini, rangkaian elektronis berbasis Arduino. Oh, berarti ini ada rangkaian elektronikanya dan ada programnya. Ada program yang nanti itu dijalankan di microcontroller. Microcontroller itu nanti menggunakan board dari Arduino. Nah, itu nanti tanggal 11 dan ini nanti yang mau online juga boleh, yang mau offline juga boleh. Kalau yang online, nah nanti membuat rangkaian elektronis berbasis Arduino dalam Proteus dan disimulasikan. Nah, nanti hasilnya kirim lewat Elena. Rangkaiannya apa? Nah, nanti akan saya tentukan nanti pada jam 10 ini ya. Rangkaiannya apa nanti akan saya tentukan nanti ya. Tapi jangan khawatir, tidak akan rumit ya, tidak akan rangkaian menggunakan keypad itu enggak akan sampai ke sana. Ya paling-paling ya menggunakan LED atau mungkin menggunakan LCD gitu ya. Nah, berarti coba nanti untuk yang kemarin itu yang kemarin diktatnya itu nanti silakan di-download. Nah, nanti sehingga nanti kalau diminta membuat rangkaian berbasis Arduino nanti bisa cepat. Apalagi nanti menggunakan Proteus ya. Kenapa kok? Nah, ini kalau yang mau menggunakan Proteus boleh, kalau yang menggunakan board Arduino juga boleh. Kenapa ada opsi menggunakan Proteus? Karena Proteus bisa disimulasikan. Tapi kalau board Arduino kan ya tidak bisa kita mensimulasikan. Nah, jadi nanti kalau misalnya, di rumah saya juga punya Arduino Pak, wah silakan aja dibuat rangkaiannya. Nah, berarti nanti kalau menambung ke LED berarti disambungkan ke LED ya. Punya LED nggak di rumah mungkin ya. Punya LED sama resistor satu atau dua gitu ya. Nah, boleh seperti itu. Nah, itu. Nah, kalau yang offline mau di kampus boleh. Yang offline nanti membuat rangkaian elektronis berbasis Arduino. Jadi menggunakan hardware seperti kemarin pada waktu praktikum itu ya. Bisa menggunakan board di situ, board yang ada di lab itu ada beberapa board yang dapat digunakan, tapi jumlah boardnya terbatas ya kemarin ya. Nah, bisa juga nanti menggunakan, misalnya tidak mau menggunakan board ya boleh saja dicopot itu boardnya Arduino, kemudian nanti diprogram sendiri di situ, kemudian apa tuh jalankan menggunakan LED. Jadi di program di situ, di-upload programnya, kemudian dicopot, tambahkan LED itu juga boleh saja. Atau kalau mau ada simulasi di kampus juga boleh menggunakan Proteus.
sebagaimana metode untuk online kemarin, untuk yang online ya. Nah, berarti di kampus mau menggunakan Proteus boleh, menggunakan hardware juga boleh. Nah, berarti ini ada dua opsi ya, ada dua metode nanti untuk mengerjakan responsinya. Saya harapkan kalian bisa menggunakan Arduino ya, meskipun untuk rangkaian yang sederhana gitu ya. Rangkaian yang sederhana, misalnya menggunakan LED atau menampilkan karakter di LCD gitu ya. Nah, itu kan program yang sangat sederhana itu. Nah, nah caranya menggunakan simulasi kemarin juga sudah pernah kita tampilkan tuh ya di apa itu di praktikum ya, dan juga sudah ada rekamannya, nanti silakan dilihat kembali nanti. Nah, itu yang bagian pertama itu ya, untuk responsif bagian pertama ya. Nah, untuk yang bagian kedua nanti ada kuisnya bagian kedua. Kuisnya ya intinya nanti mengenali tentang rangkaian dan juga tentang bahasa pemrograman di Arduino. Nah, misalnya kemarin kalau kita menggunakan printf itu untuk apa gitu ya. Kemudian menggunakan apa itu menjadikan output itu logika tinggi, untuk menghidupkan LED itu menggunakan apa gitu kan. Nah, ini jadi ini nanti isinya yang kuisnya nanti isinya checkpoint nanti isinya. Checkpoint tapi nanti satu soal itu nanti ada petunjuknya ya. Misalnya soal nomor 1 ada ABCD, pilihlah satu jawaban yang benar. Nah, berarti nanti kan jawaban yang benar ya cuma satu. Berarti kita hanya dapat memilih satu untuk yang nanti akan disubmitnya. Tapi kalau di situ perintahnya pilihlah semua jawaban yang benar. Berarti ABCD itu yang benar mungkin tidak hanya satu. Mungkin yang benar ABC ya, pilih semuanya ABC. Nah, itu. Nanti ada petunjuknya nanti di sana ya. Nah, ini untuk yang kuis seperti itu. Nah, nanti silakan ini diikuti ya. Nanti harapan saya nanti kalian bisa menggunakan Arduino meskipun hanya untuk program yang sederhana. Meskipun juga cuma simulasi minimal ya. Kalau mungkin yang di rumah mungkin belum bisa apa itu, belum bisa untuk menggunakan secara maksimal Arduino karena belum ada Arduino-nya, tapi paling enggak simulasi itu bisa. Karena simulasi pun itu kan nanti kalau misalnya nanti penguasaannya sangat tinggi, ya, nanti dapat dikembangkan menjadi tugas akhir seperti yang tadi itu yang apa tugas akhirnya Wilda tadi itu ya, simulasi Arduino untuk mengukur daya dan faktor daya. Nah, itu kan sudah jadi skripsi dapat A lagi skripsinya. Nah, itu. Nanti yang berikutnya yang dikerjakan juga beberapa bimbingan saya ini Arduino nanti digunakan untuk pengiriman data dari muatan roket, jadi secara wireless gitu ya. Tapi kayaknya dia kemarin bukan simulasi tapi hardware ya, benar-benar membuat Arduino-nya. Nah, itu nanti silakan ini diikuti, jangan sampai terlewat. Nanti harapannya nanti tidak ada yang harus apa ya, harus remedi untuk ini ya, praktikum ini. Tapi kalau remedi pun nanti tetap kita layani, mungkin ada kendala jaringan kemarin ya, kendala jaringan pada waktu ini sehingga nanti tetap ada opsi untuk melakukan remedi. Kalau remedi praktikum tidak bayar ya. Kalau remedi teori itu kan nanti kaitannya dengan akademik sehingga harus bayar. Tapi kalau praktikum tidak bayar karena praktikum kaitannya dengan UPT laboratorium dan kedosennya langsung. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Ya, kalau yang Arduino itu kemarin mungkin kalau ada yang mungkin mungkin yang simulasinya ya terutama ya, karena kadang-kadang nanti untuk simulasi itu ya mungkin ya perlu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ya, mungkin kita
kita ulang sebentar untuk yang nanti mau simulasi, ya. Yang mau simulasi nanti jika mau menggunakan simulasi bisa menggunakan, nah ini ya, bisa menggunakan new project, ya. Kemudian kalau yang simulasi bisa langsung menggunakan ini ya, from development board ini. Berarti kita nanti menggunakan board-nya apa gitu ya. Development board itu suatu board yang nanti sudah nanti dibuat, yang nanti tinggal digunakan. Kenapa kalau kita menggunakan mikroprosesor, menggunakan mikrocontroller itu kalau itu tidak sama dengan IC digital yang lain. Mikrocontroller itu nanti membutuhkan beberapa rangkaian yang pendukung. Tidak seperti pada IC digital. Kalau IC digital kan misalnya IC on, IC latch itu kan tinggal diberi masukan nanti langsung keluar. Tapi kalau mikro kan nanti ada beberapa komponen pendukung. Ya, nanti komponen itu nanti dikemas dalam board. Nah, boardnya ini macam-macam ya. Ada yang Arduino 328, ada yang Arduino Mega, ada yang AVR, ada yang PGA. Ini kan macam-macam. Ini ada yang microcontroller PIC ini kan. Ini juga microcontroller ini. PIC ini. Ada yang STK ini kan. Nah, ini macam-macam ini ya. Nah, nanti kalau yang menggunakan Arduino kita bisa menggunakan Arduino Mega boleh, Nano boleh. Ini. Contohnya yang digunakan di lab itu Arduino ini ya 328P. Nah, ini bisa menggunakan development board, kemudian finish. Nah, nanti akan terbuka di sini. Nah, ini kan sudah muncul ini ya, sudah muncul untuk boardnya Arduino. Kalau kita lihat ya, kita lihat dengan tadi itu, dengan tadi yang skripsinya Wilda itu kan juga sama seperti itu. Tadi apa tadi? Pengukur daya ya. Nah, ini kan juga sama rangkaiannya. Nah, kan sama. Ini kan juga rangkaian Arduino ini. Ini rangkaian Arduino, kemudian nanti di sini ada simulasi rangkaian untuk LCD. Ya kan sama. Jadi ini rangkaian Arduino ya Arduino 328 ya seperti ini. Kalau kita menggunakan simulasi ya sama seperti ini. Nah, nanti misalnya nanti di sini nanti kalau yang menggunakan praktikum menggunakan opsi simulasi ya nanti tinggal di aja di program nanti isinya apa. Ini programnya kan di sini ada. Nah, ini void setup, ada void loop. Void setup ini dijalankan sekali saja. Jadi begitu Arduino di power on, dihidupkan, dikonek ke power supply, maka yang setup ini dijalankan sekali. Makanya ini nanti biasanya digunakan untuk inisiasi. Misalnya nanti port sekian mendapat logika tinggi, port sekian mendapat logika rendah. Yang void loop ini akan dieksekusi berkali-kali yang void loop. Jadi Arduino itu nanti begitu dijalankan, nanti akan menjalankan setup sekali, loop diulang-ulang terus. Nah itu, yang loop itu nanti akan diulang terus. Nah sehingga kalau kita melihat di kemarin ya untuk materi praktikum. Yang praktikum kemarin ya, coba ini saya carikan. Untuk modul praktikum itu kan nanti ada bagian-bagian nanti yang nanti akan sebenarnya itu diulang terus. Nah ini contohnya ini yang menghidupkan LED ya. Nah, ini setup. Setup ini kan cuma dijalankan sekali ini ya setupnya. Yang atasnya ini, nah atasnya ini kan inisiasi. Ini kan inisiasi berarti ini kan red pin ini kan merupakan variabel integer. Integer diisi angka 11. Integer berarti 16 bit ya. Green pin ini juga 16 bit diisi angka 10 gitu kan. Blue pin diisi angka 9. Integer itu 16 bit. Kalau char itu 8 bit ya. Ya ini kan dulu di mata kuliah apa ya?
algoritma pemrograman ya, bahasa C itu ya. Bahasa C kan juga ada seperti itu. Memang bahasa C itu bahasa yang tingkat menengah ya. Jadi nanti kalau semester atas nanti kalian akan mempelajari juga ada beberapa bahasa pemrograman, misalnya MATLAB ya. MATLAB itu bahasa tingkat tinggi. MATLAB itu bahasa tingkat tinggi. Kalau yang C ini bahasa tingkat menengah. Nah, nanti di sini kalau bahasa tingkat tinggi ya, kalau kita mendeklarasikan variabel ya, kita tidak bisa menjadikan itu tuh char ya 8 bit atau 16 bit, ya sudah langsung menggunakan default. Nah, makanya kalau menggunakan MATLAB itu butuh memori banyak, karena defaultnya itu memang dia itu kalau nggak salah 32 bit ya, 32 atau 64 bit juga, memorinya banyak kalau MATLAB. Tapi kalau menggunakan bahasa C ini hanya butuh memori kecil. Nah, kalau untuk yang diprogram ke microcontroller karena memang memorinya terbatas, ya EEPROM, flash dan ROM-nya terbatas, nah, maka nanti kita harus hemat memori. Ya, flash itu kan untuk programnya, program disimpan di flash memori. Kemudian ada RAM, RAM itu ya sama dengan DDR kalau kita di komputer itu ya, itu untuk perhitungan beberapa variabel. Kemudian ada EEPROM, EEPROM itu kan semacam apa ya, semacam media penyimpanannya itu di EEPROM-nya. Itu kan semuanya kan kecil, hanya ukuran kilobyte atau mungkin hanya megabyte. Bayangkan dengan komputer yang sampai gigabyte ya. Nah, ini makanya di situ kalau kita menggunakan microcontroller ya kita menggunakan bahasa tingkat menengah karena yang memorinya itu nanti hanya butuh sedikit ya. Ini contohnya ini hanya 16 bit ya. 16 bit. Kalau jadikan 8 bit ya bisa aja jadikan char gitu ya. Nah, ini inisiasi berarti nanti variabel red pin jadikan 11. Kalau ini jalankan sekali. Pin mode ini kan untuk menjadikan output itu modenya high atau low ya. Red pin ini sebagai output, berarti nanti ada di bagian red pin ini berarti pin nomor 11 itu nanti yang dijadikan output. Ya, kalau di mata kuliah mikroprosesor di dulu ya, sebelum tahun 2019 itu nanti sebelum tahun 2019 waktu menggunakan kurikulum lama itu nanti akan dilihat di sana bahwa nanti di setiap output dari microcontroller itu nanti ada bagian memori yang dapat dijadikan high atau low. Kalau high itu output, kalau low itu input, itu ada. Nah, tapi karena memang saat itu apa ya, belum banyak aplikasi menggunakan mikro yang canggih sekarang. Tapi kalau yang canggih sekarang, hal seperti itu mungkin tidak akan banyak diperlukan karena sekarang yang penting itu programmingnya yang penting. Nah, makanya itu kalau materi-materi itu mungkin hanya diberikan sekilas atau mungkin tidak, tapi untuk menjadikan output itu tinggal menggunakan perintah ini saja. Kalau zaman dulu harus menjadikan apa bagian tertentu memori itu nanti high, berarti nanti red pin sebagai output gitu. Zaman dulu ya, kalau sekarang sudah dijadikan lebih mudah seperti ini. Nah, ini dieksekusi sekali, kemudian yang void loop ini dieksekusi nanti berulang terus nanti. Berarti kan ini void loop jalankan ini ya ke bawah terus, jalan sampai sini. Nah, nanti kembali ke atas. Jadi ini jalan sampai ke bawah, kembali ke atas. Nah, seperti itu. Ini kan berulang terus ini ya. Nah, terus yang ini bagaimana? Nah, kalau yang ini kan suatu void itu merupakan suatu fungsi ya, fungsi. Ini itu nanti akan dipanggil dari sini. Ini kan ada set color. Set color itu bukan perintah di Arduino ya, nanti harus dibedakan nanti. Seperti ini. Kalau ini kan perintah di Arduino. Pin mode ini perintah. Perintah bahwa nanti ini pin untuk red pin. Red pin ini pin nomor 11, jadikan output. Pin mode green pin. Nah, berarti ini pin nomor 10 jadikan output gitu. Pin mode blue pin berarti pin nomor 9 jadikan output. Jadi output Arduino itu bisa sebagai output, bisa sebagai input. Nah, ini hebatnya kan seperti itu. Jadi kalau kita menggunakan gerbang logika itu kan ada pin input, ada pin output. Ditukar nggak akan bisa. Tapi Arduino bisa. Ini ya. Pin nomor 11 ini nomor 11 jadikan input ya bisa. Tinggal pin mode input. Jadikan output ya bisa. Pin mode output gitu kan. Nah, itu.
Nah ini hebat, ini enaknya kan seperti itu. Jadi pin Arduino itu bisa ditukar-tukar input atau output. Dan ini enaknya juga kalau kita menggunakan microcontroller ya. Kalau di gerbang logika, output logika 1. Misalnya outputnya logika 1 dihubungkan ke ground, nanti kan bisa short. Ya, bisa lama-lama bisa merusak, panas ya. Logika 1 berarti kan tegangannya 5 volt, berarti gerbang itu memberikan output 5 volt. Dia akan mempertahankan tegangannya 5 volt. Tapi kalau dibuat ke ground, nah nanti kan jadi dia mempertahankan 5 volt tapi dibuat ke ground, nah kan berarti dia kan berusaha keras tetap 5 volt, lama-lama bisa panas nanti. Nah, itu kalau di gerbang logika seperti itu. Tapi kalau di microcontroller tidak jadi masalah. Pinnya dijadikan output, output mengeluarkan logika 1 dihubungkan ke ground, nggak akan rusak. Nah, ini hebatnya kan seperti itu. Nah, jadi nanti harus dibedakan antara perintah di Arduino sama yang bukan perintah. Kalau yang perintah itu biasanya warnanya menjadi apa kemarin ya? Biru atau atau merah kemarin ya. Nah, ini set color ini bukan perintah ya. Kalau delay ini perintah. Set color ini merupakan perintah yang kita definisikan sendiri di luar Arduino. Apa bisa kita mendefinisikan perintah? Bisa, dengan cara memberikan suatu deklarasi di bawah ini. Set color itu adalah, nah ini, set color itu didefinisikan mempunyai 3 masukan. Red, green, blue ini ya. Nah ini red value, green value, blue value. Ini juga bukan deklarasi dari Arduino, tapi kita deklarasikan sendiri sehingga kita ganti juga boleh. Nah ini. Nah ini berarti nanti kalau kita menggunakan perintah kita sendiri, set color nanti harus diikuti dengan 3 nilai. Contohnya ini ya, set color ini kan 3 nilai, 170, 0, kemudian 255. Nah ini berarti nanti di sini set color harus diikuti dengan 3 nilai. Nah itu menggunakan 3 nilai, ya 3 nilai dan 3-3-nya nanti akan digunakan di mana? Nah, kita lihat di sini. Oh ternyata 3 nilai itu nanti ini ya. Yang nilai pertama itu akan dikeluarkan ke red pin. Nilai kedua dikeluarkan ke green pin. Nilai ketiga dikeluarkan ke blue pin. Nah ini red, green, blue. Nanti dikeluarkan ke sini semua. Ke pin yang berbeda. Red pin ini pin nomor berapa? Red pin ini pin nomor, wah ini pin nomor 11 itu red pin. Yang green pin nomor 10, blue pin nomor 9. Ya, 11, 10, 9. 11, 10, 9. Nah, nanti kalau kita lihat ya, 11, 10, 9 itu pin yang mana? Pin 11, 10, 9. Itu ya. Nah, ini pin nomor berapa tadi? 9, 10, 11. 9, 10, 11. Ini 9, 9, ini 10, ini 11. Nah, itu. Nah, ini kan itu pinnya kayak itu. Nah, pin itu nanti bisa untuk ya. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat ini kan ya ini cukup kompleks ini ya. Kalau apa? Sebenarnya ini perintah ini itu sudah cukup kompleks ini. Jadi ini kan misalnya ini red pin, red value, red ini 170, 170 dikeluarkan ke pin nomor 11. Tapi menggunakan perintah analog write. Ya. Analog write itu sebenarnya dia itu mengeluarkan sinyal PWM ke pin nomor red tadi. Red itu berapa? 11 ya. Ya, pin nomor red tadi. PWM-nya itu bagaimana? PWM itu kan grafik high low gitu ya, grafik high low. High-nya itu 170, T high-nya periodenya 255. Nah, berarti kan kira-kira duty cycle 50% lebih sedikit ya. Jadi high-nya itu 170,
panjangnya, low-nya itu 255 kurangi 170. Jadi ini kan semacam gelombang kotak yang height-nya itu 170, periodenya 255. Nah ini. Nah nanti ini kalau nanti mau digunakan ke depan ya, nanti ini jangan dikatakan height-nya itu 170 detik, itu jangan. Tapi ini hanya 170 itu ukuran dari PWM. Ukuran dari PWM-nya itu lebarnya 170 dengan periode 255. Nah, itu saya nanti dapat dihitung ya. Dan jangan disebutkan PWM 170 itu jangan. Nah, itu ini hanya ukuran internal di sini aja. Itu nanti yang sampai tugas akhir masih ada menyebutkan seperti itu. Nah, nanti mungkin dapat dipelajari lebih lanjut gitu ya kalau mau mempelajari ini. Jadi ini analog bright ini sebenarnya sudah cukup kompleks ini dalamnya ya, karena dia tuh membentuk PWM. Zaman dulu PWM itu dibangkitkan menggunakan timer, kemudian nanti kita harus mengset itu ya, height-nya berapa, low-nya berapa. Tapi karena sekarang sudah menggunakan Arduino ini ya, sehingga nanti di sini ada perintah internal. Nah, inilah kita sangat dibantu ya dengan adanya Arduino ini. Sehingga Arduino ini kalau nanti mau dieksekusi yang bukan elektro itu bisa sebenarnya. Nah, kalau yang elektro itu nanti harapannya memang ini kita bisa mengeksekusi dengan perintah seperti ini ya, tapi kita kan harus tahu dalamnya nanti. Nah, nanti sehingga nanti ada mata kuliah lanjutan dari mikroprosesor, yaitu sistem berbasis mikroprosesor, itu mata kuliah pilihan. Nah, nanti akan kalau yang mungkin TA-nya nanti mau menuju ke sana, nanti bisa mengambil mata kuliah itu. Jadi kalau ini hanya sebatas tahu dulu aja, tahu dulu menggunakan Arduino. Nah, juga delay ini ya. Delay ini perintah internal Arduino, tapi ini delay ini sebenarnya delay ini juga nanti dalamnya itu panjang ini algoritmanya ini ya. Nah, itu. Jadi kita nanti paling enggak ya tahu sedikit ini ya, perintah-perintah yang sederhana ini ya, paling enggak untuk menghidupkan LED yang sederhana. Kalau ini kan sudah agak kompleks ya, 344. Mungkin yang bab berikutnya ini lebih sederhana. Yang LED. Oh, dan katanya. Ya memang ini yang benar. Ya. Nah, itu nanti kira-kira seperti itu. Atau menggunakan 7/7, tapi kalau 7/7 saya kira terlalu sulit ya kalau 7/7 kalau untuk ya, kalau untuk responsif. Saya kira yang sederhana-sederhana aja lah nanti. Nah, ini yang 7/7 ini kan juga nanti ada beberapa perintah-perintah ini. Void setup ini jalankan sekali ya. Loh, terus atasnya apa nggak jalankan? Atasnya ini hanya mengisi variabel ya. Ini kan cuma mengisi, ini kan bukan perintah. Ini kan hanya angka itu diisi dengan bilangan ini ya. Angka itu kan variabel dengan array atau lari ya. Array itu bahasa Inggris, lari itu bahasa Indonesia, dengan ukuran 10 kali 8 ya, 10 kali 8. Berarti isinya itu ini 10 kali 8. Masing-masing ini didefinisikan byte, berarti 8 bit ya masing-masing ini. Nah, ini. Jadi terus di sini itu ini hanya berarti kita hanya memerintahkan program itu untuk mengisi angka dengan bilangan ini. Nah, kalau ini itu nanti akan dieksekusi sekali saja, eksekusi sekali. Yang bawah ini nanti loop ini yang dieksekusi berulang. Jadi di sini Arduino itu nanti akan menjalankan ini ke bawah, ke atas lagi, ke bawah, ke atas lagi, ke bawah, ke atas lagi. Nah, ini. Nah, seperti itu. Nah, terus ini kalau ini ada perintah-perintah yang seperti ini kan ini harus diperhatikan, ini hanya merupakan remark ya. Remark itu hanya merupakan komentar ya. Ini hanya merupakan komentar, sehingga nanti kalau di Dell itu boleh saja. Perintah di Arduino itu nanti selalu diakhiri dengan titik koma. Titik koma. Ya. Kalau ini karena kebetulan di sini mungkin ini nabrak sana ya, sehingga ini di enter seperti ini. Dan pada beberapa software untuk editing Arduino, program Arduino ini kadang-kadang di enter gini masih bisa. Kalau kemarin di enter kan error ya. Jadi yang kita gunakan editor Arduino yang di lab itu kan kalau di enter ini kan tidak mau. Ini error. Tapi kan ada beberapa editor yang lain
kayaknya di Proteus itu mau ya seperti ini. Jadi kalau ini berarti ini belum selesai. Ya berarti ini kan teruskan bawahnya ini. Kalau ini mau kasihkan sini ya boleh-boleh saja ya. Ini kasihkan sini boleh, cuman kan tidak enak dilihat ya. Masa ini for terus tiba-tiba langsung selesai gitu kan. Nah itu. Nah itu jadi di sini itu mungkin yang beberapa yang harus dicermati ya, mungkin sambil lihat contohnya ini kan bisa nanti. Sambil lihat contohnya kan nanti lama-lama kan tahu nanti ya. Oh, berarti perintahnya digunakan untuk ini. Nah, ini sama, ini ada void, ada loop kan sama. Ada setup, ada loop. Setup itu jalankan sekali, loopnya jalankan berkali-kali. Ya, sama struktur, memang strukturnya seperti itu strukturnya ya. Ya. Sampai yang paling kompleks ya sama seperti itu ya. Sampai yang terakhir kemarin itu apa ya? Nah, ini ADC. Nah, ini ADC Arduino. ADC Arduino. Nah, kalau ADC Arduino itu mempunyai satu ADC. Arduino itu mempunyai satu ADC. Dan nanti untuk ADC-nya itu nanti bisa dikonek ke pin-pin yang tertentu sesuai dengan kehendak kita. Ini ya, ini ada AD0, AD1 sampai AD5. Nah, berarti ini Arduino punya satu ADC. Nah, inputnya itu dari mana? Nah, kita bisa memilih inputnya apakah dari AD0 atau dari AD1 atau dari AD2 dan seterusnya. Nah, ini kita bisa mengonek ke sini inputnya. Sehingga kalau tadi itu ya, tadi itu nah ini di sini contohnya ini. Nah, ini yang punya Wilda ini. Nah, ini kan untuk mengukur tegangan. Nah, ini kan mengukur daya. Mengukur daya itu kan harus ada parameter tegangan arus dan frekuensi. Untuk mengukur tegangan itu di sini. Tegangan dimasukkan ke AD0. Tegangan sinus dimasukkan ke AD0. Loh, sinus langsung masuk ke mikro bisa. Ya. Sinus tapi sudah dinaikkan offsetnya ya. Tegangan arus yang berupa sinus masuk ke sensor, ini masuk ke Arduino, juga sinus ini nanti. Nah, ini. Nah, nanti juga tegangan sinus dimasukkan ke sini untuk mengukur frekuensi. Nah, ini jadi ini ada AD0, ada AD1, nanti IO2 nanti masuk ke suatu pin juga nanti. Nah, ini AD0, AD1 nanti masuk ADC. Masuk ADC. ADC itu pinnya yang mana? Nah, ini bisa ini ada AD0 sampai AD5. Tadi baru dipakai 2 ini ya. Loh, berarti ada banyak ADC, bukan? ADC-nya cuma satu, cuma nanti mau dikonek kemana? ADC-nya cuma satu, cuma nanti inputnya bisa dikonek ke sini, bisa dikonek ke sini. Jadi kalau ini merupakan gelombang sinus untuk tegangan, ini gelombang sinus untuk arus. Nah, nanti kalau ADC-nya mau membuat gambar sinus ya, membuat gambar sinus dengan membaca sinusnya ya harus gantian. Nah, berarti ini gantian 01, 01, 01. Nah, gantiannya itu kan seakan-akan kayak multiplexer itu ya. Multiplexer kan mengambil data dari channel 01, 01 gantian seperti itu. Nah, ini juga sama. Jadi ini menerapkan prinsip multiplexer. Gantiannya itu bagaimana? Apakah juga menggunakan multiplexer? Iya, menggunakan multiplexer. Cuman multiplexernya sini sudah diatur dengan program. Ya, multiplexernya diatur dengan program. Nah, ini contohnya. Ini kalau kita geser ke bawah ini kan. Nah, ini jadi multiplexer itu nanti digunakan untuk men-switch itu tadi, men-switch input ADC-nya itu. Kalau ini kita perbesar. Nah, ini kan gantian. Jadi ini saat di sini itu ADC membaca data yang biru. Ini baca data yang hitam. Biru, hitam, biru, hitam. Nah, ini menggunakan multiplexer ini, biru, hitam, biru, hitam. Yang biru itu data tegangan, yang hitam itu data arus. Data tegangan itu nanti berupa gelombang sinus seperti ini, data arus juga ya mendekati sinus ya. Tapi bukan sinus. Kalau arus itu kadang-kadang sinusnya sudah kacau ya. Ini contohnya ini. Nah, ini kan tidak murni sinus kalau arus itu. Kalau tegangan kan mendekati sinus.
Nah itu, jadi di sini tuh sebenarnya yang diterapkan itu banyak di tugas akhir ini ya. Tadi ADC, kemudian multiplexer ya. Nah itu ada multiplexernya juga, tadi ada gerbang logikanya gitu kan. Nah ini nanti kan, jadi semua ilmu yang kita pelajari itu kan nanti untuk membuat tugas akhir digabungkan sehingga nanti kita mendapatkan ilmu yang komprehensif gitu ya. Ilmu yang komprehensif sehingga nanti bisa mendapatkan tugas akhir yang benar-benar matang gitu kan. Nah, itu. Nah, ini contohnya aplikasinya. Nah, kemudian ini ya, contohnya ini ya untuk pengembangan ke depan nanti ya. Nah, kemudian ini juga, nah ini dengan simulasi kita bisa tahu nanti ya, oh ini menghitung, jadi kalau menghitung daya itu kan harus ada algoritma untuk menghitung tegangan, menghitung frekuensi, menghitung RMS-nya. Nah, ini dapat dihitung nanti ya, menghitung tegangan butuh waktu berapa detik. Ini berapa detik kan. Satu siklus itu kan nanti ada timingnya nanti. Nah, itu. Jadi memang nanti kita dengan simulasi itu nanti kita bisa membuat perhitungan itu nanti secara detail ya, termasuk waktunya itu berapa ya. Nah, kalau dengan hardware itu kan memang agak susah ya kalau menghitung waktunya gitu ya. Kita harus menggunakan osiloskop, harus diukur. Kalau dengan simulasi kan nanti bisa lebih enak semuanya. Nah, itu gambaran ke depan ya. Saya kira nanti untuk pengembangan lebih jauh nanti ya, yang mau tugas akhir ke sini membuat hardware atau mungkin membuat simulasi ya, menggunakan gerbang logika, menggunakan Arduino nanti sangat terbuka. Ya. Kemudian berikutnya nanti simulasi ini diteruskan oleh teman yang lain menjadi hardware. Nah, itu bisa. Programnya sama. Nah, cuman kalau menjadi hardware kan nanti harus ada sedikit modifikasi karena bagaimanapun simulasi itu kira-kira hanya 90% sama dengan hardware. Tidak akan bisa mencapai 100% sama dengan hardware. Nah, itu. Nah, oke, kembali ke sini. Jadi itu nanti yang sudah hilang ya. Ya, jadi nanti dipersiapkan untuk ujian akhir semester dan juga untuk responsinya ya. Yang penting nanti pemahaman tentang bagaimana membuat programnya itu. Bagaimana membuat program, kemudian nanti juga pemahaman tentang beberapa rangkaian nanti yang mungkin harus didukung untuk di Arduino-nya. Misalnya nanti menghidupkan LED di pin nomor sekian gitu kan. Nah, itu kan nanti juga harus nanti LED-nya nanti harus bagaimana? LED-nya tentunya harus dipasang resistor gitu kan. Nah, itu misalnya jangan sampai lupa seperti itu. Waktunya cukup panjang ya, sekitar 1 jam ini ya, 1 jam sehingga nanti ya saya kira bisa dibuat maksimal. Dan nanti ini yang membuat 1 jam itu nanti langsung dari LNA ya. Jadi nanti jangan sampai melebihi 1 jam. Kalau melebihi nanti ya bisa diskualifikasi ya. Sehingga nanti jangan sampai melebihi. Oke, saya kira itu. Mungkin ada yang ditanyakan?